Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak dan abang sekalian. Baik, kita masuk kepada pembahasan antarmuka perangkat output dan perangkat input. Baik, yang pertama antarmuka karakter user interface atau SUI merupakan antarmuka yaitu kata perintah, yaitu perintah menggunakan sandi-sandi atau kode-kode. Jadi ini agak rumit dibandingkan kita mengklik sesuatu ketika membuka laptop. Antarmuka selanjutnya adalah Graphic User Interface atau GUI. Nah, kalau ini perintahnya lebih menggunakan simbol ya, dibandingkan tadi dia menggunakan sandi atau kode-kode sehingga rumit, dan ini lebih dipermudah menggunakan simbol-simbol di komputer kita. Kemudian antarmuka bahasa natural. Nah, kita temukan di Android kita ada yang menggunakan respon dengan menggunakan suara. Nah, ini bahasa natural yang dimaksud dengan antarmuka. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah antarmuka menu driven, yaitu menu yang menggunakan tulisan untuk di perintahnya untuk mengklik sesuatu menggunakan menu ya. Ini bisa kita jumpai ada seperti ATM dan lain sebagainya. Antarmuka selanjutnya adalah mobile user interface, mobile UI. Nah, jadi mobile UI ini biasa digunakan Android. Nah, dia simbol tidak hanya sebatas simbol tapi dia ada keterangan di bawah. Contoh, lambang dan ada tulisannya seperti galeri, security, tema, dan lain sebagainya. Ya baik, kita masuk ke perangkat input. Perangkat input itu adalah perangkat yang memudahkan perintah masuk ke komputer. Nah, adapun beberapa perangkat contohnya ini ya, joystick atau joypad. Nah, ini bisa kita gunakan untuk main game ya. Nah, baik itu main game di komputer atau IPS dan lain sebagainya. Kemudian perangkat input mouse ya, ini sangat penting di dalam rangkaian komputer. Mouse merupakan hal yang tak terpisahkan dari komputer. Bagaimana itu ada klik kiri dan klik kanan, dan ada tengahnya itu seperti kursor namanya. Nah, dia seperti bisa berputar. Nah, klik kiri dan klik kanan ini untuk mengarahkan perintah di komputer. Kemudian perangkat keyboard ya, perangkat input keyboard ini merupakan perintah menggunakan kata-kata dan juga menggunakan lambang-lambang yang ada di keyboard untuk memerintahkan. Kemudian ada mikrofon. Nah, mikrofon ini juga perangkat input yang menghubungkan suara, bisa menyampaikan suara melalui mikrofon ke kotak suara. Selanjutnya ada webcam dan kamera CCTV yang merupakan bisa menginput gambar atau video masuk ke komputer, menghubungkan ke komputer. Nah, tidak kalah penting lagi di perangkat input juga ada pemindai jari dan retina. Jadi ada orang yang pegawai pekerja menggunakan pemindai sidik jari dan juga retina. Kalau sekarang juga banyak gadget itu yang sudah menggunakan pemindai jari atau sering kita sebut touchscreen. Kita masuk ke perangkat output. Perangkat output merupakan perangkat yang menerima pesan atau perintah dari yang tadi. Nah, itu ada monitor dan LCD proyektor. Jadi ketika kita mengklik atau kemudian perangkat output selanjutnya adalah printer. Nah, melalui perintah yang kita berikan tadi, kita bisa mengeprint sesuai dengan gambar yang mau kita printkan. Jadi bentuknya bisa jadi bentuk kertas, bentuk gambar yang sifatnya bisa dipegang dan konkret ya. Oke, selanjutnya adalah perangkat output selanjutnya adalah speaker. Nah, speaker ini menerima
pesan atau perintah dari perangkat input tadi untuk mengeluarkan suara, baik itu musik dan suara lainnya. Baik kakak dan abang sekalian, kesimpulannya adalah antarmuka perangkat input, perangkat output merupakan media untuk menghubungkan perintah dan menjalankan perintah di dalam komputer. Nah, baik kakak dan abang sekalian, tugasnya adalah carilah gambar. Nah, carilah gambar antarmuka perangkat input, perangkat output selain dari gambar yang di atas. Nah, kalau kakak bisa mencari contohnya mikrofon lain, gambar mikrofon lain, gambar headset lain, dan lain sebagainya. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.